Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Undercover High School? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 7 ya. Setelah menarik Sua ke dalam pelukannya, Haesung bertanya kembali, apakah benar nama Sua adalah Bongja? Sua membenarkan, itu memang nama panggilannya saat Sua masih kecil. Tapi karena Sua udah keburu kesemsem sama dipeluk oleh Haesung, maka Sua nggak jadi menemani Haesung pulang. Dan dia kembali ke restoran ibunya. Saat tiba di rumah, Haesung mulai melihat kembali album foto lamanya. Dan dia menemukan foto kecilnya bersama dengan Sua kecil. Berarti mereka ini cinta pertama satu sama lain kali ya? Keesokan harinya di sekolah, Haesung datang lebih awal. Dan dia melihat Sua sedang membersihkan ruang guru sembari menari. Melihat itu, Haesung jadi kepengen menggoda Sua. Sua mengatakan kalau dia begitu supaya dia bisa mendapatkan posisi sebagai guru tetap. Haesung lalu memberikan Sua pujian dan semangat. Setelah mendapatkan kata-kata pujian dari Haesung, Sua jadi berbunga-bunga. Dia lalu menanyakan kepada Rian, bagaimana seandainya ada pria yang begitu baik kepada seorang wanita? Apakah itu tandanya lampu hijau? Rian dengan yakin berkata, jangan sampai wanita itu salah mengartikan sikap baik dengan sikap romantis. Keduanya adalah hal yang berbeda. Meskipun begitu, Rian tahulah wanita dalam cerita Sua adalah Sua sendiri. Kemudian Wakepsek meminta semua guru berkumpul untuk memilih siapa yang akan menjadi wajah baru bagi SMA Byongmun. Dari murid wanita, jelas Yenala yang dipilih. Dan dari murid pria, Sua meminta Wakepsek untuk mengadakan pemungutan suara biar adil. Jadi para guru pun setuju melakukan pemungutan suara. Dan hasilnya tentu saja Haesung yang terpilih sebagai wajah baru SMA Byongmun. Hal ini sangat membuat Haesung dan teman-temannya senang. Tapi hal ini sangat membuat Hyunjun kesal banget. Karena selama ini Hyunjunlah yang selalu menjadi wajah dari SMA Byongmun. Setelah ini, Haesung berbicara berdua dengan Yujung. Haesung meminta maaf kepada Yujung karena telah mencampuri kehidupan Yujung. Haesung menjelaskan, dia begitu karena dia nggak pengen melihat Yujung menderita. Yujung kemudian membuka diri. Dia berkata kalau Yena bukanlah gadis kejam seperti yang Haesung pikirkan. Kehidupan Yena itu sulit. Jadi Yujung merasa hanya dia yang bisa menerima pelampiasan dari Yena. Malam harinya, tim Haesung berkumpul kembali. Di sana, Yohun berkata kalau dia udah periksa data pribadi dari detektif yang menangani kasus Pak Kim. Pak Kim ini satpam yang meninggal kemarin itu ya, sahabat nonton. Dari rekening si detektif sih nggak ada yang aneh. Hanya saja, detektif itu punya seorang putri. Putrinya dirawat di rumah sakit karena penyakit kronis. Tapi baru-baru ini, putrinya dipindahkan ke rumah sakit Yayasan Byongmun. Dan yayasan itu membayar seluruh tagihan medisnya. Dari catatan, tertulis kalau Jaemunlah yang menjamin detektif tersebut. Dengan temuan ini, tim Haesung mengetahui kalau Jaemunlah yang telah menghabisi Pak Kim dan dia merawat putri detektif itu agar detektif tersebut menutup kasus Pak Kim sebagai kasus bundir. Haesung juga menginfokan kepada timnya kalau ruangan terkunci di bangunan tua adalah ruangan tempat ayah Haesung bekerja. Jadi kemungkinan Myungju juga belum mendapatkan emasnya. Yohun lalu berpikir, bisa aja Myungju juga terlibat dalam menghilangnya ayah Haesung. Selanjutnya, tim membahas tentang cerita hantu ketiga yaitu piano tua. Setelah Mijung menganalisis lagu dari jam tua, Mijung mendapati kalau sepertinya lagu itu dimainkan di piano tapi menggunakan 4 tangan. Jadi harus ada 2 orang yang memainkan piano tua itu dengan lagu dari jam tua. Dan tiba-tiba saja, Sua bergabung ke dalam rapat. Sua mengatakan kalau lagu himne SMA Byongmun tidak sulit untuk dimainkan. Jadi dengan beberapa kali latihan harusnya bisa kok. Mendengar itu, An Soho langsung meminta Sua untuk memainkan piano tua tersebut bersama dengan Haesung. Meskipun melakukan ini bisa aja membahayakan karir Sua, tapi Sua tetap setuju untuk membantu tim Haesung. Haesung lalu berbicara secara pribadi dengan Sua. Dia melarang Sua untuk melakukan hal ini. Haesung takut kalau nanti kalau amit-amitnya Sua ketahuan, Sua bisa dipecat dari SMA Byongmun. Haesung juga bertanya, kenapa Sua kepengen banget menjadi guru tetap? Sua menjawab, kalau dulu dia pernah berjanji kepada murid pertamanya kalau suatu hari nanti dia akan menjadi guru tetap. Sua juga menambahkan kalau dia tetap bersikeras membantu Haesung. Keesokan harinya, Sua memulai misinya. Dia melihat Jaemun di perpustakaan sedang mengambil sebuah buku. Untuk masuk ke ruangan Myungju dibutuhkan sidik jari. Dan hanya 2 sidik jari yang terdaftar, yaitu sidik jari Myungju dan sidik jari Jaemun. Demi mendapatkan sidik jari Jaemun, Sua mendekati Jaemun dan berusaha untuk mengambil buku yang dipegangnya. Jaemun pun tanpa ragu memberikannya. Sua lalu membawa buku itu kepada Haesung. Kemudian Haesung mulai mengambil sidik jari Jaemun dari buku tersebut. Setelah ini, kita melihat bagaimana Haesung dan Sua latihan piano bersama di ruang musik. Lalu di hari lainnya, Haesung juga mengajari Sua bela diri.
Tapi di tengah-tengah pengajaran itu, Haesong menjadi terlalu gugup karena terlalu dekat bersentuhan fisik dengan Sua. Maka karena itu, Haesong segera menyudahi pelajaran bela dirinya, dan Haesong segera pergi ke sauna untuk menenangkan pikirannya. Di hari lainnya, tim Haesong mengajak Sua ke kantor Bin untuk rapat. Ini karena pemilik restoran sedang pergi, jadi mereka nggak bisa rapat di restoran. Jadi rencananya, hanya orang-orang yang diberikan akses aja yang bisa masuk ke pavilion tempat kantor Myeongju berada. Karena Haesong dan Sua nggak akan punya akses ke sana, maka Yonghun akan masuk menyamar sebagai pelayan di area pavilion. Sedangkan Mi-jung beserta An So-ho akan membantu mereka dalam CCTV dan hal lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Hari misi pun tiba nih, kita melihat Yonghun yang sedang menyamar menjadi pelayan. Sementara itu, Mi-jung beserta An So-ho berada di dalam mobil dekatnya sama Byung-mun untuk mengamati CCTV dan semua yang terjadi. Di sisi lain, Haesong dengan gagah memasuki pesta tersebut. Lalu tidak lama kemudian, pandangan Haesong teralihkan dengan kedatangan Sua yang begitu menawan dan sangat menarik perhatian Haesong. Tapi saat Sua menanyakan bagaimana penampilannya, Haesong menjawab ya lumayan aja. Masih malu-malu Mas Haesong nih. Tidak menunggu lama, acara pun dimulai. Myeongju memulai kata penyambutannya, sementara An So-ho memberikan aba-aba kepada Haesong, Sua dan Yonghun kalau mereka akan memulai misi mereka ketika Myeongju melakukan sesi minum teh. Setelah ini, Haesong memberikan Sua sebuah suntikan. Suntikan itu bisa membuat orang pingsan, dan Sua dapat menggunakannya untuk melindungi diri. Haesong lalu memberikan Sua sebuah kalung. Tapi jangan gear dulu ya, itu kalung kamera ternyata. Haesong kemudian memegang tangan Sua dan berkata kalau dia akan melindungi Sua seperti janjinya kemarin itu. Dan gak kalah pentingnya, Haesong mengatakan Sua cantik hari ini. Wah, ini kayaknya kata-kata yang paling penting deh buat Sua. Di sisi lain, Yujung mendatangi Yena yang sedang berada di toilet wanita. Yujung memberikannya plester untuk dipakai di tumitnya yang terluka. Tapi Yena menolaknya. Yujung kembali memberikan perhatiannya. Namun Yena malahan mengatakan kalau Yujung hanyalah pelayannya dan meminta Yujung untuk berhenti mencampuri urusannya. Mendengar itu, Yujung membalas dengan berkata kalau dia mengasihani Yena. Yena jadi makin kesal dan menampar Yujung. Tapi Yujung gak diam aja, dia menampar balik Yena dong. Sementara itu, Myeongju memulai acara minum tehnya bersama para orang tua murid yang berpengaruh di masyarakat. Myeongju membahas tentang kota pendidikan dan meminta para orang tua untuk mendukungnya. Setelah mereka semua bersulang, Jaemun memberikan sebuah kartu hitam kepada orang tua murid. Sedangkan Yonghun, dia udah di panel listrik untuk mematikan seluruh lampu di pesta. Saat pemadaman listrik terjadi, Haesong dan Sua segera pergi menuju ke ruangan Myeongju. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba listrik kembali menyala. Sua dan Haesong pun segera bersembunyi, karena seharusnya listrik belum menyala sebelum mereka sampai ke ruangan Myeongju. Untungnya, Haesong dan Sua bisa mencari cara menuju ke ruangan Myeongju dengan aman. Namun ketika Haesong mencoba memasuki ruangan Myeongju dengan sidik jari Jaemun gak berfungsi dong. Gak sampai di sana, mereka tiba-tiba dikepung oleh para pengawal. Tapi dengan kerjasama keduanya, Haesong dan Sua berhasil mengalahkan seluruh pengawal tersebut. Setelah itu, Haesong dan Sua mencoba kembali memasuki ruangan Myeongju menggunakan sidik jari Jaemun. Dan kali ini mereka berdua berhasil masuk ke dalam. Kemudian mereka berdua segera memainkan lagu himne SMA Byung-mun pada piano tua tersebut. Tapi menyedihkannya, Haesong nggak menemukan apapun di piano tua itu. An So-ho lalu menyuruh Sua dan Haesong segera meninggalkan ruangan tersebut. Haesong pun menurut. Haesong lalu pergi ke meja kerja Myeongju untuk menghapus catatan masuknya ke ruangan itu di komputer Myeongju. Tapi tiba-tiba, Haesong melihat ada file tertulis penyamaran Bin di SMA Byung-mun. Dan itu adalah file tentang Haesong dong. Wah, berarti seseorang dari dalam benar-benar telah membocorkan misi ini. Jadi siapakah yang telah membocorkan misi Haesong kepada Myeongju? Kalau sahabat nonton, tebaknya siapa nih? Jangan lupa saksikan kelanjutan drama ini ya. Sampai jumpa.